Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas kewajiban adab orang tua terhadap anaknya sejak dilahirkan, mulai dari mengazan iqamahkan, lalu kemudian mengakikahkan, mencukur rambutnya, lalu memberi nama, dan kita sudah bahas terakhir memberi nama dengan nama yang baik. Itu adab kita orang tua. Jadi jangan mempermalukan anak dengan nama-nama yang buruk. Dan kemudian kita masuk ke dalam fase berikutnya, ketika dia sudah mulai berkembang atau membesar, maka ada adab yang perlu kita perhatikan berikutnya, yaitu hendaknya orang tua memberi nafkah kepada anaknya dari jalan yang halal. Jadi kalau memberi nafkah memang wajib, cuma yang perlu kita perhatikan, nafkah itu cari jalan yang halal untuk kita berikan kepada anak-anak kita dan isteri kita tentunya. Laki-laki ini memang Allah sudah takdirkan bahawa dia adalah pencari nafkah. Jadi bukan perempuan pencari nafkah, tapi laki-laki, kecuali datang uzur dari Allah. Dan bagi laki-laki, nafkah itu menjadi sebuah patokan dia dihormati atau tidak oleh keluarganya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang membuat dia menjadi qawwam adalah apa yang dia nafkahkan, apa yang dia berikan. Kalau kita sudah tidak lagi cari nafkah tanpa uzur, Pak, biasanya yang terjadi, kita tidak lagi dihormati sebagai suami sekaligus ayah, tapi tanpa uzur. Kalau ada uzur, sakit, tiba-tiba cacat, atau apa sajalah yang menyebabkan tak bisa cari nafkah, itu tidak mengurangi kehormatan. Dari dulu kita sudah cari nafkah, tiba-tiba stroke. Biasanya kalau dulu kita ikhlas mencari nafkah untuk keluarga, dan tiba-tiba Allah beri uzur, itu tidak mengurangi kehormatan kita di depan isteri dan anak-anak. Tapi kalau kita tidak ada uzur tapi malas, tidak mau cari nafkah, disitulah terjadi keributan, karena kita tidak lagi layak disebut qawwam. Makanya banyak sekali kasus isteri minta cerai, itu gara-gara suami tidak lagi mau mencari nafkah. Bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau tidak mampu, Allah beri kemudahan. Dalam usaha mencari nafkah untuk anak ini, walaupun itu wajib, tapi yang perlu kita perhatikan, yaitu bahagian adab kita kepada anak, jangan berikan dia nafkah yang haram.
Jangan kirimkan ke darah isteri dan anak kita sesuatu yang haram. Dulu isteri sahabat diceritakan dalam beberapa kitab sejarah, isteri sahabat berkata kepada suami-suami mereka ketika suami mereka mau keluar mencari nafkah, istrinya berkata, "Bang, kami tidak takut kalau engkau tidak mendapatkan rezeki hari ini, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi yang kami khawatir adalah engkau membawa pulang rezeki yang haram, lalu kami ikut memakannya, dan anak-anak kita ikut memakannya." Itu yang mereka takutkan. Jadi masalah miskin mereka tidak takut, karena Rasulullah pun sudah mengatakan, "La akhsha alaikumu al-faqra." Aku tidak takut kalau kalian miskin, karena miskin itu malah jalan menuju surga. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah apabila dunia dibentangkan, artinya kita tidak peduli lagi halal haram. Jadi kalau sudah mulai mencari harta haram kepada anak dan isteri, itu pasti berefek. Efeknya secara umum dicabut keberkahan oleh Allah, lalu kemudian susah melakukan ibadah. Makanya kenapa kadang-kadang anak kita suruh apapun, salat subuh pun enggak mau. Sudah besar, enggak dekat pun ke masjid. Kita sudah nasihat berulang-ulang. Ada kemungkinan salah satunya darahnya dipenuhi dengan yang haram. Karena kalau sudah makan haram, itu salah satu efeknya susah melakukan amal saleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Kulu min taibati ma razaqnakum wa'amalu salihah." Jadi di awal ayat Allah katakan, "Ya ayyuhar rusul," wahai para nabi, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik, lalu beramal solehlah. Jadi Allah lebih dahulu mengatakan makan yang baik, lalu beramal soleh. Maksudnya apa? Mau mudah amal soleh, mau mudah melakukan ibadah, makan yang baik, yang baik-baik, min thayyibat. Ini mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbaliknya. Kalau makan haram, susah melakukan amal saleh. Maka je urang paju haram, nyan ibadah susah. Malas, terpaksa, berat sekali melakukan ibadah. Jadi ada kemungkinan ke situ. Nah, kemungkinan berikutnya, kalau anak dan isteri sudah masuk benda yang haram, maka akan terjadi kedurhakaan. Isteri durhaka pada suami, anak durhaka pada orang tua, dan itu akibat kita sendiri yang menanamkannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu maka Allah, salah satu adab yang paling harus kita jaga, jangan sampai kita memberi makan anak-anak kita dengan makanan yang haram. Karena terbukti orang yang tidak pernah memasukkan sesuatu yang haram pada tubuh anaknya akan diberkahi Allah. Anaknya tumbuh kembang dalam keadaan saleh. Nah, bagaimana model harta haram itu? Dia ada dua model yang harta yang disebut haram. Yang pertama, zatnya haram. Zatnya haram. Contoh, khamar. Jadi kita bawa pulang khamar dan sejenisnya, sabu-sabu, narkoba, kita berikan untuk anak, itu berarti sudah betul-betul makan haram. Atau bawa pulang daging babi, daging anjing, atau apa saja yang diharamkan Allah, berarti itu makan haram. Itu model pertama. Tapi kita mungkin kalau yang ke situ agak terjaga, di situ agak terjaga, artinya kita enggak pernah mabuk, jarang mabuk, sabu-sabu enggak. Biasanya kalau orang-orang yang punya iman enggak ke situ. Tapi banyak yang jatuh makan haram ke tipe kedua, model kedua.
bukan zatnya yang haram, bukan zatnya, bukan bendanya yang haram, tetapi proses mencarinya haram. Itu paling banyak kena. Yang kita cari uang, tapi proses mendapatkan uang itu dengan cara haram. Lalu kita bawa pulang kasih makan isteri dan anak. Di situ juga disebut dengan makan haram. Contohnya banyak, apalagi dunia akhir zaman. Lowongan pekerjaan itu hampir setengah itu dibuka dari jalur-jalur yang haram. Dan banyak sekali orang yang kadang-kadang tidak terlalu peduli. Yang penting ada kerja. Masalah dapat gaji haram itu kadang-kadang dinomorduakan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan waktu beliau menyebutkan kullu la yamuta nafsun hatta yastawfi rizquh. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai rezekinya sempurna. Artinya kita ini ditanamkan Allah kuota rezeki dalam setiap darah kita. Itu Allah sudah tanamkan kuota. Kapan? Ketika malaikat Jibril, ketika malaikat datang meniupkan ruh, itu yang dicatat 4 perkara pada darah kita. Arti darah kehidupan kita, dalam catatan kita. Apa saja yang ditetapkan Allah yaitu ajal, rezeki, syaqiyun, hidup kita dalam keadaan syaqi, menderita, atau sa'id, atau dalam keadaan bahagia. Jadi ajal dan rezeki ditetapkan dari awal umur 120 hari dalam kandungan. Kalau belum sempurna rezeki, enggak akan mati. Kalau dia belum habiskan rezeki yang Allah tetapkan, enggak akan mati. Walaupun sebutir beras dia belum makan. Tapi dalam inventarisir catatan kita, sebutir beras lagi kita harus makan. Tidak akan mati sampai memakan sebutir beras itu. Makanya begitu kita sentuh sebutir beras itu, di situ ajal datang. Setelah itu, setelah Rasulullah mengatakan rezeki itu sudah ditetapkan, sambungan hadisnya yaitu wa ajmilu fit talab. Oleh karena itu kata Rasulullah, perbaguslah dalam mencari rezeki. Maksudnya begini, rezeki itu sudah ditetapkan. Ngapain kita cari nafkah yang haram, sedangkan yang halal sudah Allah tetapkan? Maka kadang-kadang orang yang cari rezeki yang haram itu memang batan, gebatan, memang pingin sendiri masuk neraka. Padahal tanpa dia cari pun rezeki turun. Cuma kalau tidak mencari, rezekinya terlambat. Kata Rasulullah, wa in abta, rezeki itu tetap turun, wa in abta, walaupun nanti terlambat. Siapa yang terlambat? Yang malas-malasan, nggak mau sekolah. Yang sekolah S1, S2 sudah jadi dosen, sudah jadi ini, jadi itu, sudah jadi PNS, gaji turun tiap bulan. Yang nggak mau sekolah, cuma sekolah SMP, nggak mungkin bisa menuju ke arah sana. Jadi cari rezekinya ya ke arah lain, lebih sedikit. Ini akibat tidak mau sekolah. Itu contoh malas. Artinya malas untuk menjemput rezeki. Jadi kita ini hanya bermain dengan menjemput. Jemput enggak jemput, rezeki tetap sempurna. Cuma yang menjemput lebih cepat bahagia. Allah kucurkan rezekinya. Solat subuh, lalu habis solat subuh langsung buka kedai. Hari itu dia sudah dapat, sudah bisa raun-raun, sudah bisa ke Gunung Salak, sudah bisa beli ini, beli itu. Akibat dijemput. Tapi yang enggak buka-buka kedainya, menulis lagi kedai kopi, tapi enggak buka-buka, tidur dan hana buka-buka, Pak. Apakah berkurang rezekinya? Tidak, kuotanya tetap begitu, cuma terlambat. Orang lain sudah bersenang-senang bisa beli ini, bisa beli itu, dia belum bisa beli apa-apa.
Kapan dia dapat? Waktu meninggal ayahnya, dapat dari warisan, sempurna rezekinya. Jadi misal kita duduk saja dapat, enggak hilang kuota itu. Kalau 100 juta Allah catat pada catatan kita, tetap 100 juta. Cuma terlambat. Orang lain sudah bahagia, kita di ujung dapat. Habis dapat warisan dari ayah, besok kita yang mati. Turun lagi ke anak. Jadi Rasulullah menasihati kalau sudah tahu rahasia rezeki. Jadi rahasia rezeki itu, makanya kan para ulama mengatakan, aku bisa tenang karena aku mengetahui catatan Allah di atas rezeki. Apa kata mereka? Allah sudah menentukan rezeki. Ngapain kita terlalu susah menghabiskan waktu cari rezeki? Makanya gaya hidup semua ulama-ulama yang saleh itu enggak terlalu menghabis bab rezeki. Imam Syafi'i jualan, Imam Hanafi penjual kain, penjual bakal kain. Imam Hambali juga begitu, cari kerja hanya setelah salat subuh selesai, lalu kemudian menuntut ilmu sebentar beliau sendiri, lalu beliau jualan hanya sampai sebelum zuhur. Sudah dapat hari itu sedikit, selanjutnya hidup beliau hanya untuk umat, hanya untuk Allah. Kalau sudah malam itu untuk Allah. Enggak ada susah sedikit pun dalam mencari nafkah. Kenapa? Karena mereka tahu mereka hanya menjemput, Allah tidak mengurangi rezeki. Maka orang yang paling bodoh hari ini adalah ketika sudah tahu bahawa rezekinya sudah dijamin, tapi dia malah cari dari pintu yang haram. Jadi ada pertanyaan menarik, Pak. Apakah yang Allah tentukan itu termasuk rezeki haram? Ini kan Allah sudah tentukan rezeki, nafkah kita. Apakah termasuk yang haram? Tentu jawabannya termasuk. Cuma Allah tidak suruh ambil dari yang haram. Allah suruh ambil dari yang halal. Kita yang tunggang, kita yang batat mau ngambil dari yang haram. Allah sudah kasih petunjuk, jangan makan haram, jangan buat ini, jangan itu. Allah sudah kasih petunjuk. Kita sendiri yang melakukan perjalanan itu. Jadi rezeki itu ya termasuk yang haram yang kita makan itu rezeki. Cuma siapa yang suruh cari haram? Ya kita sendiri. Allah enggak pernah suruh. Buktinya Allah jamin rezeki kita dari alam rahim itu yang halal-halal, yang halal Allah jamin rezeki. Jadi Allah tidak menzalimi kita dalam urusan mencari nafkah. Maka janganlah seseorang jatuh ke dalam mencari nafkah yang haram. Jadi tipe kedua ini yang paling banyak jatuh orang. Dia enggak makan babi, tidak makan anjing, tidak minum khamar, dia tidak membawa sesuatu yang diharamkan Allah untuk keluarganya, bahkan kecoa pun dia tidak makan. Dia enggak makan ular, buaya enggak ada. Walaupun dia laki-laki buaya kadang-kadang, cuma dia tidak makan buaya, kan begitu. Tetapi yang banyak kemana? Ini yang kedua ini, proses mencari harta nafkah dari proses yang haram, sehingga kita lupa kita bekerja di mana. Ada orang yang kadang-kadang kerja di lembaga-lembaga yang mengembangkan riba. Kerja di lembaga mengembangkan riba. Apa hukum gajinya? Tentunya dia ikut mengembangkan. Enggak ada seorang pegawai lembaga riba yang kemudian setelah kerja lalu dia bilang sama nasabah, jangan ambil kredit di sini riba. Saya aja nyesal kerja di sini, misal begitu. Waktu sedang kerja enggak ada. Nanti kalau sudah tobat ada. Tapi kalau masih kerja, semua menjadi pendukung. Nanti kalau datang orang itu semua sudah mendukung. Ayo Bapak masuk. Ada yang perlu dibantu Bapak? Sudah mulai senyum mengembang segala macam. Dilayani habis, Pak. Mendukung. Nanti ditanya sama nasabah, kalau ngambil di sini Pak berapa ininya, bunganya, marginnya? Dia bilang, oh kalau di sini marginnya begini. Ibu pokoknya tenang aja. Itu sudah mulai mendukung. Maka semua pekerjaan yang mendukung maksiat, maka hasilnya juga maksiat, hasilnya juga haram. Rasulullah berkata, man a'ana ala ma'siyah, barang siapa yang menolong maksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dia termasuk bersyarikat dengan maksiat itu. Kita cuma nolong.
Maka salah kalau ada orang yang mengatakan gaji bisa gaji halal gara-gara bekerja di tempat haram. Enggak. Kita kerja di bar. Kita kerja di bar. Kita enggak langsung masuk ke dalam, security di bar. Jadi misal ada diskotik, kita security di depannya. Kita enggak berhubungan dengan khamar, enggak berhubungan dengan orang-orang joget-joget. Tapi kita jaga. Kita jaga agar orang enggak ganggu pekerjaan ini, yang haram ini. Nyen kiban hukum gaji. Apa hukum gajinya? Ikut mendukung maksiat. Oh Ustaz, saya cuma supir, saya enggak ikut ke dalam. Supir yang membuat nyamannya kepala pimpinan dibawa kemana-mana. Ayo tolong antarkan uang ke ATM fulan. Supir kerja. Ayo antar bapak. Kadang-kadang disuruh antar mamak suruh belanja. Isteri bapak. Suruh antar belanja. Sampai melebihi pekerjaan seperti itu. Semua pekerjaan yang mendukung maksiat maka hasilnya juga haram. Nah. Kita tidak makan babi. Tapi kita kerja late boy. Kita kejar babi. Kita enggak makan babi. Kita kejar babi, kita bunuh, lalu kemudian atau kita tangkap, kita jual ke Cina. Kita enggak makan. Maka hasil penjualan itu haram. Nah. Ma hurrima akluhu hurrima bai'uhu. Yang haram dimakan maka haram hasil penjualannya. Kita enggak ngisap sabu-sabu, tapi di kedai kita jual untuk lintingan ganja, linting kertas linting ni apa? Apa nanti kertasnya? Apa Pak? Paper. Paper kan. Bapak kok tahu? Tapi pastinya tahulah, kita kan tahu. Walaupun kita enggak ini kan tahu kan. Kita kan tahu tentang Amerika, enggak mesti harus ke Amerika kan begitu kan, Pak. Sudah. Apa hukumnya jual paper untuk bungkus ganja sedangkan kita enggak ini. Orang yang mau isap ganja datangnya ke kedai kita. Nah kertas bacut. Hasil penjualan kertas itu menolong maksiat. Yang kita tahu dia enggak mungkin bungkus lain. Pasti bungkus itu misal contohnya. Maka hasil penjualan juga haram. Lalu kita bawa pulang, kasih makan isteri dan anak. Ini yang paling banyak terjadi. Dunia akhir zaman, orang tidak peduli. Kata Rasulullah, sayati zamanun, akan datang suatu zaman alan nas, kepada manusia, ya. Akhazal mal, semua orang cari harta. La yubali, tapi tidak peduli. Am minal halal au minal haram, apakah dari halal atau haram. Dan inilah zamannya, Pak. Jadi kalau dibuka sebuah lowongan pekerjaan, nyahan ada yang li. Dibuka, dibutuhkan seorang pegawai, dibutuhkan. Orang enggak nanya, ini lembaga ini yang menjalankan haram atau tidak. Enggak nanya. Ya. Masuk, apalagi sudah bergaji besar. Ketika sudah gaji besar itu susah keluar. Jadi rata-rata yang susah keluar itu rata-rata yang sudah terjebak ke dalam kenikmatan. Padahal gaji ini 10 juta. Kita bilang nyo tempatkah kerja, nyo haram. Apa jawabannya? Ustaz enak bilang-bilang kayak gitu. Ya. Saya untuk masuk ke sini saja itu 2 kali tes baru lulus. Enak aja suruh keluar kami. Gaji kami 10 juta. Habis keluar di mana mau kerja tempat lain? Ternyata diikat oleh syaitan. Jadi syaitan pelihara, jangan keluar. Kalau udah keluar susahnya. Lihat tuh kawan, ada yang sudah keluar, terpaksa jualan siomay, terpaksa jualan ini, terpaksa jualan itu. Dibisik-bisikkan, dibisik-bisik sehingga kita enggak berani keluar. Mati masih dalam melakukan pekerjaan itu. Berarti menghadap Allah dalam keadaan sengaja makan haram. Ini yang kita hari ini tidak berani keluar. Padahal kalau kita keluar dari satu tempat yang haram untuk mencari nafkah, kita keluar karena kita tahu itu haram, kita keluar. Pasti Allah menunggu di tempat yang halal dan keberkahannya beda.
Ada salah satu saudara kita di sini, Lot Semame. Kalau saya sebutkan bapak kenal, maka enggak saya sebutkan. Dulu kerja di Bank Danamon, Pak. Keluar. Waktu keluar pertama itu susah sampai sekitar 1 tahun susah. Jadi akhirnya dengan modal yang ada buka salah satu toko, jualan besi. Dan cerita beliau, supaya nampak tokonya penuh, diatur kotak-kotak. Kotak diatur, enggak ada isinya. Yang penting nampak penuh. Cuma ada besi beberapa batang, hanya modal. Tapi beliau sudah nekat. Saya ustaz keluar dari yang haram. Saya yakin Allah tunggu saya di tempat yang halal. Setahun memang menderita. Makanya harus tahan-tahan nih. Kalau suami mau keluar, itu harus musyawarah dulu sama istri. Jadi jangan asal keluar. Musyawarah dulu sama istri. Kuatkan dulu iman istri. Jadi jangan sampai begitu dengar pengajian, malam maghrib dengar pengajian, besok pagi langsung keluar. Alnya kah nak gaji le? Sudah cerai, sudah ribut. Lepas tu dia datangi ustaznya. Ustaz, enggak betul. Kadang-kadang ustaz bilang keluar, saya cerai. Saya cerai, anak saya melarikan diri, saya melarikan diri. Ustaz, enggak betul. Itu akibat kita tidak menanganinya dengan baik. Sebelum keluar dari pekerjaan haram, Pak, istri itu diistiqamahkan dulu. Jadi istri ini pendukung paling kuat. Dan apa yang terjadi pada orang ini, ketika setahun pertama mereka bertahan bersama istri, bertahan habis-habisan bertahan, hari ini Pak, karena beliau betul-betul keluar karena Allah, dan beliau jaga ibadah. Asal sudah solat jamaah beliau tutup. Itu kalau mau beli besi tempat beliau, itu duhur enggak dapat, asar enggak ada. Jadi jualannya cuma dari sekitaran jam 9 sampai sebelum duhur. Habis itu sudah tutup. Datang sebentar jam 2, boleh ke ketuk belum? Tapi Masya Allah, sekarang sudah 2 pintu dan penghasilannya 10 kali lipat dari gaji dibandingkan gaji waktu kerja di tempat yang haram. Akibat kesabaran dan keluar karena Allah. Dan itu akan berlaku pada semua orang, Pak. Tapi sabar dulu setahun pertama. Bisa jadi 2 tahun Allah beri ujian. Disitulah kita perlu pendukung istri yang busuk-busuk tapi sabar, memang kayak gini. Kalau istri enggak kuat, hancur. Yang penting setelah itu berusaha untuk cari apa saja yang Allah kirimkan keberkahan. Dulu saking takutnya sahabat untuk makan haram, masa Abu Bakar sampai memasukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongan untuk mengeluarkan sekerat daging yang sudah duluan masuk, gara-gara lupa nanya sama si pembantunya, dari mana daging ini? Rupanya pembantunya bilang, daging ini aku dapatkan dari hasil aku berdukun. Jadi ada orang yang percaya aku dukun, ya sudah aku dukunkan saja. Jadi kasih daging, langsung Abu Bakar pucat di congkelnya, tenggorokannya dengan telunjuk untuk memuntahkan. Takut sekali masuk yang haram, karena Rasulullah mengatakan as-sukhtu nabata minal haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka daging itu artinya tubuh kita ditunggu dalam api neraka. Jadi memang dipreh-preh oleh api neraka. Dan kalau kita berikan ke anak istri, kalau mereka tahu dan ikut mendukung, mereka pun akan ditunggu api neraka. Jadi istri mendukung, alah abang ni baru dengar pengajian sekali udah mutat-tat. Ustaz lain juga banyak makan ribang. Ustaz tu aja yang enggak beres, tak apa. Dengar tatnya. Oh, istri mendukung untuk melanjutkan. Abang kerja terus. Yang penting kita mobil belum habis kredit. Jangan pikir-pikir, jangan keluar-keluar. Itu istri sudah tahu tapi mendukung, maka dia pun ikut bersama menuju ke neraka Allah. Anak kalau masih kecil-kecil makan haram, mereka tidak berdosa, tapi efek tetap berlaku. Susah hafal Quran, enggak mau berjamaah, Iqra 1 enggak lulus-lulus, kemudian enggak dekat dengan agama, kerja cuma main game terus-terusan, kita nasihati enggak dengar, durhaka sama orang tua, dipanggil cuma wan saja 20 kali, datang enggak? Dek wan, aku tampar ke baru dek wan. Yang model-model begitu. Kenapa enggak kuat? Kenapa susah hafal? Di dalam darahnya ada haram.
Dan Allah tidak berkahi anak yang tumbuh dengan yang haram. Jadi adab kita kepada keluarga, carilah harta yang halal. Yang sudah melabur, terjebak di dalamnya, pikir-pikirlah dulu untuk melanjutkan. Jadi jangan gara-gara gaji besar kita nggak berani keluar, padahal Allah Maha Pemberi rezeki, bukan pimpinan dan bukan pusat yang mengatur rezeki kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pikir-pikir untuk melanjutkan kerja di tempat yang haram, apalagi di lembaga riba. Itu paling parah itu. Kenapa saya ulang-ulang di mana-mana? Karena itu termasuk 7 dosa besar yang paling hancur-hancuran di hari kiamat. Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'al maubiqat, jauhkan dirimu dari 7 dosa besar yang kamu hancur-hancur. Mubik itu Pak, mubik itu kalau ada besi untuk tumbuk-tumbuk, itu sampai jadi tepung, itu disebut mubik. Jadi kita hancur-hancuran di hari kiamat. 7 dosa besar. Rasulullah langsung mengatur, yaitu syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, memakan harta anak yatim, dan termasuklah salah satunya adalah makan riba. Nah, masalahnya waktu makan riba, anehnya dunia ini sekarang hidup dengan itu. Di situ orang jatuh merata-rata dalam dunia itu. Kalau bukan kerja, jadi nasabah. Kalau enggak jadi nasabah, ya tolong-tolong outsourcing. Makanya Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a fi riba. Rasulullah melaknat 4 golongan langsung dalam dunia riba. 4 golongan langsung terlaknat. Yang pertama, akiluhu, pemakannya, rentenirnya. Jadi yang ngatur-ngatur dari pusat, mulai dari Menteri Keuangan, itu ngatur-ngatur berapa margin kalau diambil rumah KPR, berapa margin kalau pinjam, kalau pinjamnya melebihi sekian, margin bunganya sekian, kalau sekian jumlah tahun sekian. Itu semua pengatur-pengatur itu, mulai dari atas sampai semua pihak yang bekerja, pengatur, itu disebut akil, pemakan. Rentenir bahasa kita, lintah darat bahasa orang. Ada yang kerja pribadi, ada yang kerja lembaga, ada yang kerja pribadi, memang kerjanya rentenir. Kayak di Biren Pak, salah seorang perempuan kan dibunuh oleh nasabahnya sendiri. Perempuan ini rentenir, kasih pinjam-pinjam uang. Ternyata ngejar-ngejar nasabah untuk nagih, nasabahnya ngamuk, dibunuh ibu ini, perempuan dibunuh, mati di tangan nasabah dalam keadaan rentenir, belum taubat. Na'udzubillah, begitulah keadaan. Itu akil. Yang kedua, siapa yang dilaknat dalam makan haram ini? Muakil, yang memberi makan. Siapa beri makan? Nasabah. Nasabahlah yang menghidupkan rentenir. Kalau enggak ada nasabah, rentenir gibau dewe. Maka nasabah disebut pemberi makan. Gara-gara semakin banyak orang pinjam kredit, semakin berjaya. Menyohana orang pinjam kredit kiman berjaya kehidupan rentenir. Dan yang ketiga, wakatibuhu, penulisnya. Siapa penulis? Yang menolong untuk menyelesaikan urusan. Bapak ada perlu apa? Bisa kami bantu Bapak? Saya perlu pinjam uang 200 juta. Jangankan 200 juta, 400 juta pun kami kasih. Lalu disediakan berkas-berkas, sampai saking ramahnya kita nggak perlu ngisi, dia ngisi semua. Dia cuma bawa tangan kita aja, stempel di sana Bapak, di sana Bapak, di sini. Permennya dimakan dulu Bapak. Masya Allah ramahnya. Kenapa? Karena memang sama-sama menyambut untuk masuk neraka. Pekerja sama. Dan yang terakhir, wasyahidihi, saksinya. Siapa saksi? Yang mengajak-ngajak orang untuk melakukan yang haram itu. Kalau bahasa sekarang outsourcing. Tugasnya apa? Datang ke SD, masuk SMP, masuk SMA. Anak-anak, sekarang ada tabungan baru bernama tabungan akhirat. Misal begitu. Kasih nama yang keren-keren Pak. Kasih nama Islami semuanya misal. Tapi kerjanya ya begitu, nanti dibuka orang, ditawarkan orang, Bapak kalau pinjam di kami bunganya nggak besar Pak, cuma 5% setahun misal. Jadi dia nawar-nawarkan orang, beribu orang masuk di tangan dia. Dia ini disebut syahid,
yang ngajak-ngajak orang melakukan yang haram. Keempat-empat itu kata Rasulullah, kulluhum sawa, semuanya sama, dosanya sama. Berapa dosanya? Ada dua hadis yang menyebutkan dosanya. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan dirhamun ya'kulur rajul minar riba wa huwa ya'lam. Satu dirham seseorang berhubungan dengan dunia riba dan dia tahu itu riba. Dia tahu, tapi terus dia berhubungan dengan itu, baik jadi nasabah, jadi rentenir, apa saja, dia kerja di tempat itu, dia tahu dunia riba. Maka apa yang dia dapatkan? Dosanya asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Itu hadis pertama. Dosanya melebihi 36 kali berzina. Itu ukuran satu dirham. Satu dirham itu kalau sekarang sekitar satu dirham 4 dinar. Ya, satu dinar 4 dirham. Satu dinar sekitar 2000, kalau sekarang mungkin 2.500 atau 2.600 lah begitu Bapak. Satu dinar bagi 4 sekitar hampir 600.000, 700.000-an. Segitu saja itu dosanya sama dengan 36 kali berzina. Kita enggak pernah berzina tapi makan riba. Maka itu kenapa dahsyat sekali orang yang mencari nafkah di tempat itu. Dahsyat Pak. Kalau mati baru terasa. Maka cepat-cepatlah taubat. Minta maaf sama Allah karena kita terlalu berani melawan Allah dalam urusan mencari nafkah. Itu hadis pertama. Hadis kedua lebih dahsyat lagi. Kata Rasulullah, orang yang bergaul dengan dunia riba, maka dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Karrajul ya'ti ummah, seperti seseorang mendatangi ibunya sendiri. Artinya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Begitu besarnya dosa itu. Dan hasil gaji itu kita bawa pulang. Berarti dalam catatan kita ini tidak beradab pada anak-anak kita. Kita ini tidak ingin menyelamatkan keluarga kita. Padahal Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau begitu Bapak Ibu menakan Allah, di antara adab kita kepada anak, jangan kasih mereka harta yang haram, apapun pekerjaannya Pak, apapun. Enggak mesti dunia itu saja. Dalam jualan pun kita bisa dapat yang haram. Menjual sesuatu yang diharamkan, baju ketat contohnya. Kita jual baju seksi yang kita tahu dipakai oleh anak-anak gadis. Kita jual, ketika laku dia pakai, maka dosa yang dia dapatkan dialirkan ke penjual yang menjual baju itu. Dan harta jualan itu, hasil jualan itu haram karena menjual benda yang haram. Atau sering orang kadang-kadang nipu modal, itu juga sering. Jadi karena tawar-menawar, lupa ada yang haram, ditipunya modal. Jadi ketika dibilang sama seorang pembeli, nggak boleh kurang lagi bang. Ibu, kayak mana kami kasih kurang? Kami aja cuma ambil 5.000, kami beli di Medan 150.000, kami jual ke ibu 155. Kayak mana kami kasih kurang lagi? 5.000 saja kami ambil. Padahal dia ambil di Medan 50.000. 105.000 dia jual, tapi dia bilang modalnya 150.000. Dia ambil cuma 5.000. Di saat dia menipu modal, langsung laku barang itu, haram hasil jualannya. Lalu jatuh ke mana hasil uang itu? Ke ikan sure. Beli, belanja, kasih ke isteri belanja, beli ikan. Ikannya tidak haram, tapi dari hasil yang haram masuk dalam perut. Disitulah terjadi musibah. Lama-lama baru kita lihat bagaimana Allah mencabut keberkahan. Makanya semua orang yang hidup dengan dunia haram, tidak ada yang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tidak ada Bapak. Maka hati-hatilah dalam dunia sogok menyogok. Itu sogok menyogok itu mulai mencari nafkah yang haram dari akar. Dari akar pertama dia cari haram. Kita sebenarnya nggak lulus, ada orang lain yang lulus. Tapi kita sogok, kita geser orang. Lalu kita dapatkan pekerjaan itu, gajinya semua haram. Gajinya semua haram. Jadi banyak sekali hari ini pekerjaan haram yang membuat sebenarnya kenapa kita dibenci sama anak, didurhakai? Ya kadang-kadang kita sendiri. Bahasa katanya urang tuha hana adab kana, tidak berusaha untuk menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka.